Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk belajar dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, masih ada satu hadis yang tertinggal, hadis nomor 51. Di mana Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id bin Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu qala akhbarani Abu Sufyan. Ibn Abbas berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ibn Abbas sahabat tapi dia meriwayatkan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, "Anna Herakl qala lahu sa'altuka hal yaziduna am yanqusun." Hadis ini sudah lewat di awal-awal kitab Badi'il Wahyi tentang dialog antara Heraklius raja Romawi dengan Abu Sufyan. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan untuk mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertanyaannya, "Hal yaziduna am yanqusun?" Apakah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah atau berkurang? Faza'amta annahum yazidun, maka engkau mengatakan wahai Abu Sufyan bahwasanya pengikut mereka bertambah. Wa kadzalikal imanu hatta yatim, dan demikianlah iman terus bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, ini kata Heraklius. Setelah dialog dia menyimpulkan. Dia mengatakan wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, hal yartaddu ahadun sukhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fiha? Apakah ada seorang pun yang murtad dari mereka karena benci terhadap agama Islam setelah masuk di dalamnya? Faza'amta an la, dan engkau berkata wahai Abu Sufyan tidak ada yang pernah murtad karena benci kepada agama. Ya, tapi kalau murtad mungkin karena cinta dunia, murtad karena perempuan, murtad karena mungkin saja, tapi kalau murtad karena benci kepada Islam maka tidak pernah terjadi. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhu alquluba la yasqatuhu ahadun. Demikianlah iman jika keindahannya telah masuk atau manisnya telah masuk dalam hati-hati manusia, maka tidak seorang pun akan benci terhadap agama tersebut. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya al-iman sama dengan ad-din, Al-iman sama dengan ad-din, karena dalam hadis ini kata Heraklius wa kadzalikal iman, demikianlah iman hina tukhalitu basyashatuhu alquluba, jika manisnya iman telah masuk ke dalam hati-hati manusia, la yasqatuhu ahadun, maka tidak seorang pun yang akan membencinya. Padahal sebelumnya kata Heraklius, hal yartaddu ahadun sukhtatan li dinihi, apakah ada orang yang murtad gara-gara benci kepada agama Islam tersebut? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena iman, kalau sudah manisnya iman sudah mengenai hati, seorang tidak akan benci kepada Islam. Jadi maksudnya di sini lafal agama sama lafal iman sama saja. Dan ini sebagaimana kita jelaskan mazhabnya Imam Al-Bukhari, beliau berpendapat iman sama dengan Islam, sama dengan agama, tidak ada bedanya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Timbul pertanyaan, "Al-Ustaz, bukankah ini perkataannya Heraklius? Dan bukankah Heraklius tidak punya dalil? Dan bukankah Heraklius kafir Nasrani? Dan bukankah Heraklius berbicara bukan dengan bahasa Arab? Bagaimana bisa dijadikan dalil?" Jawabannya, meskipun Heraklius berbicara bukan dengan bahasa Arab, tapi yang menukilnya siapa? Menukilnya adalah Abu Sufyan, dan dia pandai bahasa Arab, dan dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Heraklius mengatakan demikian karena dia seorang alim di agama Nasrani, sehingga dia pernah menelaah Injil-Injil dan dia telah tahu sifat-sifat nabi terakhir. Dan para sahabat tatkala menukil perkataan Heraklius tersebut, mereka tidak mengingkari perkataan Heraklius, sehingga dijadikan dalil oleh para ulama. Baik, kita masuk dalam
bab yang baru, bab fadlu man istabra'a li dinihi. Bab keutamaan orang yang mensucikan agamanya atau menjauhkan agamanya dari tuduhan yang tidak-tidak. Hadis nomor 52, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Aku mendengar Nu'man bin Bashir yaqul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma musyabbahatun. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar. Ya la ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hakikat dari perkara yang samar tersebut. Faman ittaqa musyabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang rancu yang tidak jelas, maka dia telah mensucikan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fil musyabbahati, barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang rancu, kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Dan seperti orang yang menggembalakan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan akhirnya nanti gembalaannya akan masuk makan dari daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Ketahuilah daerah terlarang Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah jantung. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang agung yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya seluruh agama ini berporos pada 3 hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis ini al-halalul bayyin, yang halal jelas, wal haramu bayyin, yang haram jelas. Di antara keduanya perkara yang rancu. Hadis yang ketiga yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama maka tertolak. 3 hadis ini adalah poros seluruh agama, karena seorang yang penting dia beramal soleh. Kalau beramal soleh dia harus punya niat yang tulus. Nah, kalau dia dalam kehidupannya dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia melakukan yang halal, yang haram dia tinggalkan. Dan jangan dia melakukan perkara-perkara bid'ah karena dilarang dalam hadis Aisyah. Jadi seluruh agama berputar kepada 3 hadis ini. Kalau saya tanya sama antum dalam ujian ya, kenapa 3 hadis ini disebut sebagai 3 poros agama? Antum bisa jawab atau tidak? Bisa diulang? Kenapa? Karena seorang dalam kehidupannya harus beramal soleh. Kalau beramal soleh harus punya niat yang ikhlas. Yang kedua, jangan sampai salah beramal sehingga melakukan apa? Bid'ah. Yang ketiga, harus jelas yang halal dia lakukan, yang haram dia tinggalkan. Nah, hadis ini kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi Nabi membagi perkara-perkara menjadi 3. Ya, hukum perkara-perkara ada 3. Ya. Yang pertama namanya halal. Yang kedua namanya haram. Yang ketiga namanya mustabihat, syubhat. Atau disebut dalam hadis ini musyabbahat. Syabah artinya itu mirip. Ya, diambil dari kalimat asyabah. Syabah itu artinya mirip. Kenapa? Dia mirip yang halal dan dia juga mirip yang apa? Haram. Dia mirip dari 2 sisi. Sehingga disebut dia rancu, syubhat dalam kurung tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Yang halal jelas banyak, halal jelas. Seperti apa jelas? Banyak ya. Roti halal ya. Apalagi gado-gado halal. Apalagi empek-empek halal ya. Apalagi ayam halal ya. Kambing halal, sapi halal. Banyak. Udah lapar antum belum ya? Belum. Terus nikah halal ya. Banyak perkara yang halal. Poligami jelas halal. Banyak perkara yang halalnya jelas ya. Yang haramnya juga jelas banyak. Babi haram jelas. Kemudian anjing haram jelas ya. Ular haram jelas ya. Kemudian banyak ya. Zina jelas haram. Nikah mut'ah juga jelas apa? Haram ya. Selingkuh juga haram jelas. Banyak yang haram jelas. Banyak perkara-perkara yang
juga syubhat. Syubhat ini sebenarnya ya dia namanya nisbi. Nisbi kerancuannya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu hakikat hukumnya. Namun para ulama ngerti hukumnya halal atau apa? Haram. Mereka tahu. Namun banyak hal-hal yang orang awam tidak mengerti hukumnya. Namun bagi orang yang alim dia tahu hukumnya ini haram atau halal. Di zaman kita banyak perkara-perkara yang masih kita ragukan ya. Tapi orang yang alim mengerti hukumnya ya. Banyak perkara-perkara yang masih kita perdebatkan ya. Contoh misalnya apa hukum BPJS, si bingung halal haram ya. Yang pakar dia ngerti ini halal atau haram ya. Banyak perkara-perkara seperti ini yang tidak jelas ya. Sehingga namun para ulama ngerti ini halal atau haram. Dan sebab kerancuan itu banyak. Sebab kerancuan itu banyak ya. Sebab kerancuan itu banyak. Di antaranya misalnya dalilnya seakan-akan kontradiktif. Ini terkadang masalah fikih, satu ada dalil seakan-akan menghalalkan, satu dalil seakan-akan apa? Mengharamkan, sehingga timbul di kalangan khilaf di kalangan para ulama, apakah halal atau haram. Nah, nanti orang alim ngerti, ini lebih condong kepada yang halal atau yang haram. Bagi orang awam bingung, ini yang benar halal atau haram ya. Seperti itu contohnya. Atau misalnya dalilnya ya satu jelas tapi para ulama khilaf dalam memahami. Ini juga contohnya banyak. Kalau antum mau tahu masalah-masalah begini, antum buka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam yang artinya menghilangkan cacian atau celaan dari para ulama-ulama yang hebat-hebat ya. Karena sebagian ulama dicela, kenapa ulama tidak tahu, kenapa haram, kenapa ini. Dia sebutkan banyak terjadi khilaf karena beberapa sebab. Dia sebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu buku yang paling bagus dalam masalah permasalahan ini. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat. Kalau Anda mendapat satu perkara Anda tidak tahu ini haram atau halal, bingung. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka sungguhnya dia telah membersihkan agama dan harga dirinya, ya. Membersihkan agama dan harga dirinya. Lebih baik hati-hati. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menjauhkan dari syubhat. Contoh, Rasulullah sallallahu mengatakan, saya pulang ke rumah, kemudian saya mendapati sebutir korma di tempat tidurku. Kemudian Rasulullah angkat sebutir korma tersebut untuk dimakan. Tiba-tiba Nabi buang lagi. Nabi khawatir itu korma apa? Korma sedekah. Karena Rasulullah SAW tidak boleh makan sedekah. Tapi Rasulullah SAW makan apa? Hadiah. Nah, korma yang masuk dalam rumah Nabi asalnya ya bisa jadi sedekah, bisa jadi bukan sedekah. Maka Nabi bingung, ini korma yang saya dapati. Nabi tidak ingin korma dibuang-buang. Ada satu butir korma di kasur, dia ingin makan daripada dibuang. Tapi waktu dia makan, dia khawatir jangan-jangan ini korma apa? Sedekah. Padahal hukum asal yang ada dalam rumah Nabi mestinya milik Nabi. Tapi Nabi syubhat, maka Nabi tinggalkan. Karena Nabi tidak tahu asal usul korma ini dari mana, dan dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu ilmu gaib ini korma datangnya dari mana. Tidak bisa beliau telusuri. Maka beliau pun alaihi salatu wasalam membuang korma tersebut. Contoh juga ada kejadian perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang abad, namanya Abad bin Zam'ah ya. Jadi ceritanya Zam'ah, ada seorang namanya Zam'ah, dia punya budak wanita. Budak wanita ini entah bagaimana punya anak laki-laki. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara namanya Utbah. Dia sudah wasiatkan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau itu budak perempuan punya anak, itu anak saya. Sepertinya dia pernah berzina di zaman jahiliyah. Itu anak saya.
Akhirnya tetapi budak ini milik siapa? Zam'ah. Budak ini milik siapa? Zam'ah. Saya ulangi, ini Zam'ah punya budak perempuan. Budak perempuan ini ternyata memiliki hubungan dengan namanya Utbah bin Abi Waqqas. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian saudaranya mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kalau budak perempuan itu punya anak, itu anak saya, itu ponakanmu, ambil. Dan benar akhirnya budak itu melahirkan seorang anak. Waktu mau diambil anak tersebut, debat sama anaknya Zam'ah yang lain, namanya Abd bin Zam'ah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu adik saya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, itu ponakan saya. Debat. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saudara saya telah mewasiatkan saya untuk mengambil anak ini. Waktu dilihat wajahnya mirip dengan Utbah. Karena mungkin zina dulu, mirip dengan siapa? Utbah. Tetapi secara zahir ini budak perempuan milik siapa? Milik Zam'ah. Dan asalnya budak perempuan ini digauli oleh majikannya. Digauli oleh Zam'ah. Maka Nabi apa yang kasih Nabi keputusan? Kata Nabi, ya, al-walad lil firash walil akhir al-hajar. Yang artinya anak ini milik tuan rumahnya, milik kepala rumah tangga. Berarti anak ini dinisbahkan kepada Zam'ah. Karena budak perempuan ini milik siapa? Zam'ah. Ya, adapun pezina dapat batu, enggak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Tapi kata Nabi SAW kepada istrinya, ya, Saudah bintu Zam'ah, kata Nabi SAW, ihtajibi minhu, wahai Saudah, kau harus berhijab dari anak ini. Jadi saya ulangi, antum bingung ya? Ini namanya Zam'ah. Zam'ah ini punya anak diantaranya namanya Abd bin Zam'ah. Zam'ah punya anak juga namanya Saudah. Saudah bintu Zam'ah. Ini istrinya siapa? Istri Nabi. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia punya anak lagi, salah seorang yang lahir dari seorang apa? Budak wanita. Taruhlah kita sebut Gulam, ya. Nah, Gulam ini diperselisihkan, ya. Dia diperselisihkan anaknya siapa? Kenapa wajahnya mirip siapa? Mirip Utbah. Tetapi lahir dari rahim budaknya siapa? Zam'ah. Bagaimana keputusan Nabi? Kata Nabi SAW, al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Yang artinya anak dikembalikan kepada pemilik kepala rumah tangga yaitu Zam'ah. Adapun bagi pezina dia cuma dapat batu, tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya Gulam ini akhirnya menjadi apa? Bukan Gulam bin Utbah, tetapi Gulam bin siapa? Zam'ah. Paham? Bukan Gulam, padahal mukanya mirip siapa? Utbah. Persis mukanya. Tetapi Nabi menghukumi Gulam bin apa? Bin Utbah bin Zam'ah. Ya. Jadi demikian hukum. Misalnya ada seorang lelaki punya istri, tahu istrinya selingkuh, ya tahu punya anak. Anak itu tetap bin dia, meskipun mukanya mirip tetangga. Iya. Kecuali dia tolak atau tapi intinya kalau tidak ketahuan, tetap itu milik apa? Milik dia. Kecuali istrinya ngaku berzina, baru. Kalau istrinya nggak ngaku berzina, anak itu tetap jadi bin kepada dia, karena pezina tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau begitu seharusnya Gulam ini adalah mahram bagi Saudah, harusnya. Iya atau tidak? Karena sama-sama anaknya Zam'ah, ibu berbeda tapi satu bapak. Tetapi Nabi berkata kepada Saudah istrinya, ihtajibi minhu, wahai Saudah, tutup dirimu jangan sampai kelihatan kepada Gulam. Meskipun dia secara nasab sama-sama satu bapak, tapi wajahnya mirip dengan siapa? Utbah. Jadi Nabi menghindari syubhat. Menghindari apa? Syubhat. Paham? Ini maksud saya, para ulama menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menghindarkan dirinya dari syubhat. Contoh lagi seperti hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala Rasulullah SAW Adi bin Hatim, jadi Adi bin Hatim punya anjing dan kita tahu anjing kalau dilepas berburu kita bilang bismillah, maka anjing tersebut kalau nangkap hewan tersebut mati halal bagi kita. Karena anjing ini sudah kita ajari. Namanya anjing buruan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah."
Fakulu mimma amsakna alaihi wa dzkuru smallahi alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik, demikian juga hasil buruan anjing yang sudah kalian ajari. Kalau kalian bilang bismillah, anjingnya kemudian nerekam, mati hewan tersebut, halal. Karena kita lepas, kita bilang apa? Bismillah. Yang jadi masalah, kata Adi bin Hatim, saya lepaskan anjing saya berburu, kemudian misalnya berburu kambing misalnya, kambingnya mati, kemudian saya datang belakangan, ada anjing lain selain anjing saya. Ini yang bikin mati siapa? Mau tanya anjing juga nggak bisa jawab. Iya. Kata Nabi, tinggalkan, karena ada syubhat. Bisa jadi kambing tersebut mati bukan karena anjing kita. Kalau kambing itu mati karena anjing kita, halal. Tapi kita nggak tahu. Di situ ada 2 ekor anjing, ya. Dan bisa jadi anjing tersebut mati gara-gara apa? Gara-gara kambing tersebut mati gara-gara anjing yang lain yang bukan anjing kita. Paham? Dari situ kata Nabi, tinggalkan anjing tersebut. Tinggalkan anjing tersebut. Kalau kita bicara masalah ya syubhat sangat panjang lebar, tapi saya ingin jelaskan secara umum seperti itu. Kalau ada perkara-perkara yang syubhat, mending kita tinggalkan. Kata Nabi SAW, "Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, seling syubhat dia lawan, dia hajar, dia makan, dia sikat, dia lakukan transaksi, syubhat-syubhat dia tembak semuanya, enggak jadi masalah. Kata Nabi, "Waqa'a fil haram." Satu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kenapa? Dari 2 sisi. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dari 2 sisi. Yang pertama, karena dia sering makan syubhat, sering transaksi syubhat, lama-lama bagi dia syubhat itu biasa. Lama-lama bagi dia syubhat biasa, akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama terjerumus dalam yang haram. Ya, seperti seorang yang mengembalakan kambing muter-muter di keliling daerah terlarang. Lama-lama ada kambing akhirnya masuk makan dari daerah terlarang tersebut. Ya, kalau mau mengembalakan kambing jauh-jauh, jangan dekat daerah terlarang, suatu hari akan apa? Terjerumus, ya. Suatu hari akan terjerumus. Ini sisi pertama, kalau dia terbiasa dengan syubhat, lama-lama bagi dia haram juga gampang. Yang kedua, kalau dia terbiasa dengan syubhat, namanya syubhat dia tidak tahu halal atau haram. Bisa jadi pada hakikatnya haram. Namun kalau yang penting syubhat enggak apa-apa, yang penting syubhat enggak apa-apa, padahal hakikatnya apa? Haram, maka bisa dipastikan suatu saat dia terjerumus dalam syubhat yang haram, bukan syubhat yang halal. Maka seorang berusaha menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Baik, kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghatan." Sungguhnya dalam badan ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik, maka baik pula seluruhnya. Kalau buruk, maka buruk pula seluruhnya. Ketahuilah itu adalah jantung. Berarti ini menunjukkan perhatian terhadap jantung, atau kita terjemahkan hati. Sebenarnya dalam bahasa Arab, al-qalb itu artinya apa? Jantung. Artinya apa? Jantung. Ya. Kenapa dikatakan al-qalb? Likasrati taqallubihi. Kenapa dia sering berbolak-balik? Enggak jelas. Niat ini sering berubah-ubah dalam jantung. Ya. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya makanan yang halal, makanan yang haram itu punya pengaruh terhadap hati. Makanan halal, makan haram punya pengaruh dalam hati. Di awal hadis Rasulullah SAW jelaskan ada halal yang jelas, ada haram yang jelas, ada syubhat-syubhat. Di akhir hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah hati, berarti ada keterkaitan antara makanan yang kita makan dengan kebersihan hati kita atau kebaikan, kesolehan hati kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis bab nomor 40, ya. Kita berusaha habiskan ini hadis-hadis terakhir dari Kitabul Iman, ya. Saya berusaha habiskan kita secara singkat, tidak panjang-panjang. Bab adaul khumus minal iman. Bab bahwasanya menunaikan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang, termasuk dari keimanan. Ya, jadi kalau kaum muslimin berperang, kemudian mereka dapat harta rampasan perang, maka dipotong 1/5, 20% untuk diserahkan kepada agama, untuk urusan agama. Ya, taib. Hadis nomor 53 kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Al-Ja'd, qala akhbarana Syu'bah an Nabi Jamrah, qala kuntu aqudu ma Ibnu Abbas yujlisuni ala saririhi. Kata Abi Jamrah, aku duduk bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendudukkan aku di tempat tidurnya. Sarir semacam tempat duduk tapi panjang atau semacam tempat tidur. Qala aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Kata Ibnu Abbas kepada Abu Jamrah, wahai Abu Jamrah, tinggallah bersamaku beberapa waktu, maka aku akan berikan sebagian hartaku kepadamu. Ya, faqumtu ma'ahu syahrain. Fa aqamtu ma'ahu syahrain, maka aku pun tinggal bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan. Maksudnya apa? Kenapa Ibnu Abbas mau kasih dia duit?
Dijelaskan dalam riwayat yang lain karena Abu Jamrah ini dia pandai menerjemahkan. Dia pandai menerjemahkan. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas pakai bahasa Persia, dia jelaskan. Ini maksudnya gini. Ibnu Abbas juga jawab dengan bahasa Arab, maka dia terjemahkan dalam bahasa Persia. Jadi dalil bahwasanya menterjemah boleh mengambil apa? Mengambil upah. Ya, karena Ibnu Abbas mengatakan tinggallah di sini, aku akan berikan upah bagimu. Dan dia kerja untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdakwah, dia terangkan. Ada yang bertanya, dia terangkan, diterjemahkan pakai bahasa Arab karena dia bisa menguasai dua bahasa. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada dia, "Inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Suatu hari ada utusan dari Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Manil qaum?" Siapa kalian? Dalam riwayat, "Manil wafdu?" Siapakah utusan yang datang kepadaku? Qalu Rabi'ah. Ya, kami dari Rabi'ah. Ya. Dari kabilah Rabi'ah. Jadi kabilah Adnaniyun terbagi menjadi kabilah dua kabilah besar, Rabi'ah dan Mudhar. Ya, Rabi'ah dan Mudhar. Jadi kabilah Adnaniyun ya karena kita tahu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Adnan. Ya, Adnan nanti Adnan bin Ismail. Ya. Tetapi nasab dari Adnan sampai Ismail tidak diketahui. Yang diketahui cuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail maka tidak diketahui ya. Tidak ada dalil yang sahih, tidak ada nasab yang jelas ya. Diperselisihkan berapa kakek, berapa bapak antara Adnan sampai Ismail, perselisihan yang kuat di kalangan para ahli nasab dan tidak ada dalil yang tegas. Tetapi Nabi SAW berasal dari Adnan. Adnan nanti bin Ismail. Nah, suku Adnan terbagi menjadi dua, garis besar, Rabi'ah sama Mudhar. Nabi SAW dari kabilah Mudhar. Rabi'ah dari kabilah yang lain. Rabi'ah dan Mudhar sering bertempur. Mereka sama-sama bersaudara tapi saling bertempur. Adapun Nabi dari kabilah Mudhar. Maka waktu datang wafd Ibnu Abdul Qais, Rasulullah SAW bertanya, "Dari mana kalian?" Kata mereka, "Kami dari Rabi'ah." Berarti dari suku selain dari sukunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyambut mereka. Nabi berkata, "Marhaban bil qaum." Selamat datang kaum sekalian atau selamat datang kepada utusan yang datang. Ghairu khazaya wala nadama. Tanpa ada kehinaan bagi kalian dan tanpa ada penyesalan bagi kalian. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada kehinaan bagi kalian? Karena mereka ini segera masuk Islam, segera masuk Islam tanpa perlu peperangan, tanpa perlu penyerangan, ya, tanpa perlu perdebatan. Mereka masuk Islam sehingga mereka masuk Islam dan mereka datang untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada Amul Wufud. Amul Wufud itu sekitar tahun utusan, yaitu datangnya utusan-utusan kepada Nabi terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah, Nabi di Masjid Nabawi menanti kedatangan ya utusan dari mana-mana sehingga mereka menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang bertanya kepada Nabi, atau ada yang masih musyrik ingin masuk Islam ya, atau ada yang bertanya ya. Jadi Nabi menantikan kedatangan tamu-tamu tersebut. Kata Nabi, "Ghairu khazaya wala nadama." Kalian tidak ada kehinaan bagi kalian karena kalian masuk Islam dengan mudah, wala nadama, dan tidak ada penyesalan bagi kalian di kemudian hari dengan masuknya kalian dalam Islam. Qalu ya Rasulullah, kata mereka, "Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram." Ya Rasulullah, sungguhnya kami tidak mampu untuk menemui engkau kecuali di bulan-bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudhar. Sungguhnya antara kami dengan Anda ada di tengah perjalanan kami menuju Anda, wahai Rasulullah, ada kabilah dari kafir-kafir orang kaum Mudhar. Jadi ada suku Mudhar yang dari itu termasuk kabilahnya Nabi, tetapi mereka masih kafir. Ya. Kami hanya bisa menemui Anda tatkala bulan-bulan suci. Kenapa kalau bulan-bulan suci? Sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, mereka mengagungkan bulan-bulan suci. Dan bulan suci dalam Arab ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun Muharram ke Rajab ada jaraknya. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, baru apa? Rajab. Jadi jarak antara Muharram dengan Rajab jauh. Ya. Nah, orang-orang dahulu jahiliyah, mereka sangat mengagungkan bulan Rajab lebih daripada 3 bulan ini. Kalau 3 bulan ini mereka bisa pindah-pindah. Ya. Sekarang misalnya mereka perang, mereka lagi jengkel sama orang, mereka perang di bulan Dzulqa'dah, padahal nggak boleh.
Ya udah perang aja, nanti kok Anda aja pindah di bulan Safar. Jadi mereka tetap berperang, bulan sucinya mereka pindahkan ke bulan yang lain. Tapi untuk Rajab tidak berani mereka. Kalau sudah sampai bulan Rajab tidak bisa dipindahkan, dimajukan atau diundurkan. Makanya disebutkan Waf Abdul Qais mereka datang kepada Nabi di bulan Rajab. Kalau seandainya mereka datang menemui Nabi di bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi musuhnya dari orang kafir Mudhar akan merubah waktu sehingga diserang tiba-tiba tanpa mereka sadari. Tapi kalau sudah bulan Rajab, sama-sama menghormati bulan tersebut, tidak bakalan dimajuin atau diundurin. Berat ya pembahasannya. Paham atau tidak? Paham ya? Pahamlah insyaallah ya. Saya anggap paham ya. Baik, jadi kata mereka, kami tidak bisa menemui Anda wahai Rasulullah kecuali di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan haram. Karena kalau bulan-bulan yang lain kami berperang sama orang kafir ini. Gimana kami mau ke tempat Anda sementara kami melewati kampung mereka? Ya kami pasti akan diserang. Maka kami hanya bisa datang kepada Anda di waktu bulan damai. Tidak boleh perang, yaitu bulan apa? Rajab. Kemudian famurna kata mereka, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannata. Ya Rasulullah, karena kami jarang-jarang datang kepada Anda ya Rasulullah, maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang menjadi pemutus bagi kami agar kami bisa masuk surga dan kami bisa dakwakan kepada orang-orang di belakang kami. Subhanallah, niat mereka jelas. Sampaikan ilmu kepada kami, niatnya pertama untuk didakwakan kepada orang-orang yang tidak bisa datang, yang kedua agar bisa masuk surga. Berikan kami perintah yang jelas. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang sa'alu anil asyribah, tentang masalah minuman, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Maka fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan Rasulullah SAW melarang kepada mereka 4 perkara. Adapun perintah 4 perkara, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatain, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa siyamur ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa an tu'tu minal maghnami al khumusa. Kalau kalian berperang melawan orang kafir, lantas kalian mendapatkan harta rampasan perang, maka serahkanlah kepada kerajaan Islam atau kepada negara Islam seperlimanya. Taib, di sini disebutkan 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa dan seperlima dari harta rampasan perang. Kata para ulama, syahadatain hanya pembuka saja karena mereka sudah Islam. Mereka sudah apa? Islam. Intinya mengerjakan salat, bayar zakat, kemudian apa? Puasa bulan Ramadan, kemudian terakhir apa? 1/5 dari hasil ghanimah. Wa nahahum an arba', dan Nabi melarang mereka dari 4 perkara. 4 perkara ini berkaitan dengan masalah minuman. Jangan sampai kalian minum perkara yang khamar, yang memabukkan. Anil hantam, Rasulullah melarang mereka dari al-hantam. Al-hantam itu adalah jurrah atau jarar, yaitu tempat yang terbuat dari semacam kita disebut kendi. Ya, kendi terbuat dari apa? Tanah yang kemudian dibakar. Ya. Kalau di situ dilakukan intibat. Intibat itu taruh air, kemudian dimasukkan korma, ya. Berapa butir supaya air tersebut manis untuk diminum, dibiarkan nanti dingin. Kendi kan kalau ditaruh air nanti apa? Dingin. Nabi larang, jangan kalian melakukan intibat. Intibat tadi itu meletakkan korma dalam air, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari supaya rasanya enak. Kenapa? Kalau ditaruh di tempat seperti ini cepat terjadi reaksi berubah menjadi khamar, ya. Reaksi apa namanya? Fermentasi, ya. Cepat fermentasinya sehingga cepat berubah menjadi khamar. Maka Nabi bilang jangan. Kalau kalian melakukan nabath, ingin membuat nabidh, maka lakukanlah jangan di tempat ini. Tempat biasa aja, enggak usah di kendi seperti ini karena mudah reaksinya cepat. Kemudian wadubba. Dubba maksudnya adalah labu yang sudah kering kemudian dijadikan tempat untuk nabidh, ya. Diletakkan air, ditaruhkan korma atau yang lainnya atau anggur. Nanti kemudian terjadi reaksi, jadi rasanya enak. Kata Nabi, jangan taruh air di situ. Kalau ingin bikin nabidh, jangan diletakkan di labu yang sudah dikeringkan. Yang kemudian an-naqir adalah pelepah korma yang sudah rusak, diambil kemudian dibolongin, diletakkan air di situ, kemudian ditaruh misalnya korma dan yang lainnya ditutup, sehingga kata Nabi jangan juga di situ, karena mudah terjadi proses fermentasi sehingga sebelum waktunya bisa menjadi minuman yang memabukkan. Kemudian wal muzaffat. Al muzaffat ini suatu tempat yang dilapisi semacam semacam aspal, tapi tidak tahu di zaman dulu apa, semacam itu yang dibuat untuk melapisi sufun. Kalau ada orang bikin kapal, mereka
pelitur dengan pelitur tersebut supaya tidak mudah masuk air. Nah, kata Nabi, kalau ada tempat air jangan dipelituri dengan itu. Karena kalau dipelituri dengan pelitur seperti itu, di zaman mereka ini akan mudah terjadi proses fermentasi. Sama al-muqayyar juga demikian. Ada semacam tumbuhan yang dibakar kemudian menimbulkan sesuatu sehingga kemudian dijadikan untuk melapis tempat air. Ini dilarang oleh Nabi SAW karena empat bejana ini seluruhnya mudah untuk menimbulkan reaksi fermentasi sehingga menimbulkan air yang mudah memabukkan, dilarang oleh Nabi SAW. Namun kata para ulama, datang hadis-hadis berikutnya, ya, Rasulullah SAW mengizinkan untuk melakukan nabith, ya, selama tidak lebih dari 3 hari. Selama tidak lebih dari 3 hari. Yang ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya tidak semua yang ada alkoholnya maka diharamkan. Ya, tidak semua ada alkoholnya diharamkan. Karena kalau kita meletakkan korma di air kita biarkan selama 3 hari, apalagi di musim panas, mungkin hari kedua sudah terjadi proses fermentasi, sudah enak, tetapi belum sampai pada tingkatan memabukkan, maka Nabi masih mengizinkan. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari, maka Nabi suruh buang, khawatir sudah sampai pada tingkatan memabukkan, ya. Maka yang benar bahwasanya yang diharamkan bukanlah alkohol, tapi yang diharamkan adalah minuman yang memabukkan. Kalau ada makanan atau minuman ada alkoholnya, tapi kalau kita minum banyak tidak memabukkan, maka itu tidak dikatakan khamar. Khamar itu kullu muskir, semua yang memabukkan baru namanya khamar. Ya. Saya berapa kali dengar atau pernah saya dengar ditanya Syekh Al-Abbad hafizahullah taala di Masjid Nabawi, ditanya tentang makanan dibagi-bagikan di negeri kafir, di situ terkandung alkohol, ya. Tetapi kalau orang makan banyak tidak memabukkan. Kata Syekh tidak mengapa selama tidak memabukkan. Yang haram kalau memabukkan. Oleh karenanya sampai sekarang tidak ada yang mengharamkan tape. Padahal dalam tape itu ada apa? Ada alkohol. Tapi kalau airnya diambil, kemudian hanya minum airnya pasti teler, ya. Tapi kalau dimakan biasa tidak memabukkan. Tidak ada kasus orang mabuk gara-gara makan apa? Tape. Tapi kalau airnya dikhususkan airnya diminum maka bisa bikin apa? Bikin mabuk, ya. Tapi bukan berarti Anda kemudian beli bir, ya. Karena bir itu memabukkan. Enggak boleh. Tidak boleh. Jadi maksud saya seandainya ada makanan terjadi proses fermentasi, bau-bau sudah bau alkohol tapi tidak memabukkan, maka tidak apa-apa dimakan atau dikonsumsi. Wallahu alam bishawab. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ke-41. Bab ma ja'anal a'mal bin niyat wal hisbah wa likulli amri ma nawa. Bab bahwasanya amalan-amalan tergantung niat, wal hisbah itu mengharapkan pahala, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Fadakhala fihi al-iman wal wudu' was salatu waz zakatu wal haji was shaum wal ahkam. Maka masuk dalam hal ini, dalam amalan, masuk dalamnya iman, ya, wudu, salat, zakat, haji, saum, ini semua termasuk dalam amalan. Termasuk dalam amalan. Maka ini semuanya butuh niat, ya. Wudu butuh niat, salat butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat, puasa butuh niat, hukum-hukum fikih juga butuh niat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakilati." Katakanlah setiap orang beramal ala syakilatihi, kata Imam Al-Bukhari ala niyatihi. Seorang beramal sesuai dengan niatnya. Ala syakilati ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ala nahiyah, masing-masing beramal sesuai dengan jalannya, ala tariqatihi, masing-masing berjalan masing-masing beramal pada tempatnya, masing-masing beramal melalui jalannya, hendaknya bersinergi dan yang lainnya. Di antara tafsiran dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ala niyatihi, masing-masing beramal di atas niatnya, di atas niatnya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha shadaqah. Seorang lelaki yang memberi nafkah kepada keluarganya, kemudian dia melakukan hisbah, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka baginya sedekah berpahala. Kemudian juga hadis walakin jihadun wa niyatun. Ya, tatkala Nabi berkata la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, tidak ada hijrah. Enggak ada orang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Dulu ada hijrah dari Mekah menuju Madinah karena Mekah masih negara kafir. Tatkala Nabi menguasai kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Karena hijrah adalah berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Ternyata Mekah sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin dan berhala-berhala sudah dihancurkan, maka kata Nabi tidak ada hijrah lagi setelah ini. Tetapi yang masih berlaku jihad masih berlaku dan niat yang ikhlas juga masih berlaku. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 54. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu binniyah, amalan tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, masing-masing mendapatkan apa yang sesuai dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Ini sudah kita bahas di awal-awal pengajian. Cuma saya ingatkan kembali, Nabi mengatakan barang siapa, ini Nabi mencontohkan hijrah amalan yang besar. Kalau pahalanya, kalau niatnya tulus, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya ternyata enggak tulus, hanya karena mencari dunia, hanya mencari popularitas atau mencari wanita, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau menikah dengan seorang wanita, ya. Ini bahayanya fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan hati-hati, jangan berhijrah karena dunia. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan jangan berhijrah karena wanita. Padahal fitnah dunia banyak, tapi Rasulullah SAW mengkhususkan fitnah wanita karena fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar bagi lelaki. Taib. Hadis berikutnya, hadis 56. Qala haddatsana al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri, qala haddatsani Amir bin Sa'ad an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah SAW qala. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha, hatta mata ja'alu fi fami imra'atik." Sungguhnya tidaklah kau berinfak, kau keluarkan biaya, kau mengharapkan wajah Allah kecuali kau dapat pahala, sampai kau beri makan kepada istrimu. Sampai kau beri makan kepada istrimu, sampai kau suap istrimu, kau juga dapat pahala. Dengan syarat engkau berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Qurtubi berkata, afada mantuquhu anna al-ajra fil infaq innama yahsulu bi qasdil qurbati sawa'un kanat wajibatan aw mubahatan. Maka hadis ini memberi kita pelajaran bahwasanya apa yang kita lakukan terhadap istri kita, baik perkara yang wajib maupun mubah, hanya dapat pahala dari Allah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih makan istri, kita ajak jalan-jalan istri, kita traktir istri, ya. Kita belikan emas. Ini perkara-perkara mubah. Kalau kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala. Wa afada mafhumuhu anna man lam yaqsidil qurba lam yu'jar. Dan hadis ini mafhum mukhalafahnya menunjukkan kalau dia tidak berniat karena Allah, maka tidak dapat pahala. Hanya perbuatan keseharian. Tidak dapat pahala. Lakin tabra dhimmatuhu minan nafaqatil wajibah li'annaha maqulatul ma'na. Tetapi jelas dia sudah melaksanakan kewajibannya. Karena dia sudah melaksanakan tugasnya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi kalau dia tidak niatkan karena Allah, tidak dapat pahala. Oleh karena ini perkara yang sangat penting, ikhwan, ya. Kalau Anda ingin keseharian Anda dapat pahala, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja keluar dari rumah, ya, apalagi yang tinggal di Bekasi, pergi ba'da subuh, anak-anak masih tidur, pulang jam 10, anak-anak sudah tidur lagi. Kalau ternyata waktu ini pergi begitu saja tanpa ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka rugi, waktu kita terbuang. Tapi kalau kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sejak kita keluar dari rumah sampai pulang, insyaallah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu menjadikan amal duniawinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghadirkan niat bahwasanya saya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita niatkan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita, kita berusaha payah untuk berikan hadiah kepada orang tua, maka kesusah payahan kita semuanya bernilai pahala. Keringat yang keluar bernilai pahala, keletihan, kecapean dan yang lainnya semuanya dapat pahala. Waktu tidak terbuang sia-sia. Baik. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini, ya, tatkala seorang suami sedang menyuap istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat duniawi sekali. Karena seorang suami tatkala sedang menyuap istrinya, luqmah, hatta luqmata, bahkan satu suapan. Kata Nabi, bahkan satu suapan yang kau suapkan ke istrimu, kalau kau niatkan karena Allah kau dapat pahala. Padahal seorang suami tatkala nyuap istrinya itu lagi mesra-mesranya, ya. Jarang-jarang suami nyuapin istri, jarang-jarang. Saya coba tanya sama antum, kapan terakhir antum suapin istri antum? Kapan? Coba. Jangan bilang malam pertama, ya. Malam pertama kita semua sepakat. Kita berbicara setelah 10 tahun menikah, setelah 20 tahun menikah, ya, setelah berbagai macam kehidupan, ya. Apa kita masih nyuap istri kita? Saya rasa jarang, ya. Saya rasa jarang. Ya, saya saja terakhir nyuap istri saya kapan, ya? Adalah, tapi saya enggak mau kasih tahu antum, ya. Maksud saya, ya, itu kondisi kita lagi mesra menyuap istri.
kemesraan seperti itu yang tidak terlihat ada akhirat sama sekali, ternyata dalam hati dia kalau dia niatkan karena Allah dapat pahala. Ya. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yang lebih tegas daripada ini, bergaul dengan istri, ya, dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu, lagi berhubungan dengan istri, niatnya karena Allah, dapat pahala. Jangan kasih makan, berhubungan saja lagi mesra-mesranya, super mesra, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, nah kalau kasih istri saja yang dalam perkara duniawi benar-benar mesra, cuma satu suapan dan istri juga tidak terlalu perlu, ya mungkin dia sudah kenyang cuma hanya sekedar bermesra-mesraan, kita dapat pahala. Bagaimana kalau kita beri makan kepada orang yang lagi sangat membutuhkan, lagi miskin, lagi sakit, lagi kesusahan, kita beri makan yang banyak, tentu pahalanya lebih lagi. Ya, tentunya pahalanya lebih lagi. Dengan syarat niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab berikutnya bab nomor 42. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Bab bahwasanya Nabi bersabda agama adalah nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Yaitu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza nasahu lillahi wa rasulih. Jika mereka melakukan yang terbaik, bernasihat karena Allah dan bagi Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 91. Taib, sudah mau azan, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Masih ada berapa hadis lagi? Tinggal satu hadis, dua hadis, ya selesai. Tinggal dua hadis kita selesai dari kitabul kitabul iman. Insyaallah kita lanjutkan dalam kitabul ilm. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ad-dinun nasiha. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Kata beliau bab sabda Nabi, agama adalah nasihat. Tetapi antum perhatikan dalam bab ini Imam Al-Bukhari tidak membawakan riwayat haddatsana qala haddatsana karena hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi kriterianya di bawah kriterianya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari kriterianya lebih ketat dalam masalah hadis sahih. Meskipun hadis ini hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tetapi karena kriterianya tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, maka Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Beliau hanya menyebutkan matannya saja. Namun itu sahih menurut beliau, maknanya sahih. Ya, sehingga tidak disebutkan sanadnya sama sekali. Dan hadisnya masyhur, yaitu ad-dinun nasiha. Ya, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Sampai Rasulullah ulangi 3 kali. Ad-dinun nasihat, dinun nasihat, dinun nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Seakan-akan apa? Seakan-akan intisari dari agama adalah nasihat. Sampai Rasulullah ulang 3 kali. Ya. Makanya nasihat sangat perlu. Ya, sangat perlu. Dan ingat, kita umat Islam, kita mau menasihati dan mau dinasihati. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salinglah kalian mengingatkan, berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam apa? Kesabaran. Dari dua belah pihak saling, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mau menasihati, tidak mau dinasihati. Kalau seorang sudah sombong dan angkuh, ya, mungkin punya ilmu yang tinggi, dia angkuh, dia tidak mau dinasihati. Yang lebih parah jika seorang menutup pintu nasihat. Artinya apa? Setiap dinasihati orang dia marah, setiap dinasihati orang dia tersinggung, setiap dinasihati orang dia baper. Akhirnya orang malas nasihati dia. Kalau orang sudah malas nasihati dia, maka banyak kerugian yang dia alami. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak bisa melihat kesalahan kita, tapi orang lain bisa melihat kesalahan kita. Makanya kita harus buka pintu nasihat agar orang tidak ragu-ragu untuk menasihati kita. Kapan kita merasa sombong, merasa angkuh, menutup pintu nasihat, kemudian orang tidak nasihati kita, maka binasa kita. Karena kita akan terjerumus dalam banyak kesalahan dan orang malas untuk menasihati kita. Oleh karena para hadirin, kita mau menasihati dan juga mau dinasihati. Kemudian kata Nabi SAW, nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, wa li aimmatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada kaum muslimin secara umum. Apa makna nasihat? Ya, nasihat ya dalam bahasa Arab ya bisa artinya ya khalusa, ya seperti perkataan orang Arab nasahtul asal. Aku menasihat madu. Maksudnya apa? Aku murnikan madu dari hal-hal yang bisa mencampurinya. Jadi memurnikan madu. Maka demikian juga kalau Anda beri nasihat, Anda harus murni niatnya untuk kebaikan orang tersebut. Tidak ada udang di balik apa? Di balik batu. Tidak ada udang di balik bakwan. Ya.
Jadi niatnya benar-benar ingin menasihati orang tersebut sebagaimana Anda ingin memurnikan madu. Itulah nasihat yang benar. Kadang orang beri nasihat tapi dia ada kesombongan supaya orang tahu dia lebih pintar dari orang ini misalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Berarti dia nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia beri nasihat tapi maksudnya untuk mempermalukan orang ini, maka itu juga tidak benar. Orang beri nasihat benar-benar untuk kebaikan orang yang dinasihati, maka itu nasihat yang benar. Murnikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di antara makna nasihat wahiyal khiyatah dari mushtaqatun minan nushi. Diambil dari kalimat an-nushi wahiyal khiyatah bil minsahah wahiyal ibrah. Dari seperti menjahit dengan minsahah. Minsahah itu jarum. Jadi nasihat diambil dari kalimat kata jarum, maksudnya apa? Karena jarum itu fungsinya menjahit baju-baju yang robek, dijahit, diperbaiki. Maka tujuan nasihat memperbaiki orang yang memiliki kesalahan. Itu di antara makna nasihat, ya. Sebagaimana disebut dengan at-taubatun nasuh. Taubatun nasuh, taubatan nasuha maksudnya apa? Taubat yang memperbaiki karena dosa itu merusak-rusak agama kita. Maka datanglah taubat untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh dosa-dosa kita. Maka dikenal dengan taubatan nasuha, ya. Sama dari nasihat, ya. Kemudian Al-Khattabi berkata, "An-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu." Kata nasihat adalah kalimat yang sangat komprehensif yang maknanya adalah memberikan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Jadi nasihat maknanya tidak sempit seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang nasihat seakan-akan kita nasihati, padahal tidak mesti demikian. Nasihat itu artinya kita berbuat yang terbaik bagi orang yang sedang kita nasihati. Apakah dengan kata-kata, apakah dengan beri masukan, apakah dengan tindakan, apakah dengan sikap, yang penting yang terbaik bagi orang ini, maka itu adalah nasihat. Para ulama contohkan seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair, sederhana. Ya, akan kita datangkan di sini dalam hadis, saya bacakan hadisnya saja. Hadis nomor 57, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail, qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Nabi ala iqamis shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, untuk membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan aku membaiat Nabi untuk berbuat nasihat kepada setiap muslim. Apa maksudnya? Berbuat nasihat kepada setiap muslim bukan berarti setiap ketemu orang nasihati, tidak, bukan demikian. Tapi nasihat di sini maksudnya seperti yang kita jelaskan tadi, ingin yang terbaik bagi orang yang sedang kita nasihati. Contoh sederhana, Syekh Abdul Karim Al-Khudair beri contoh. Contoh, kita mungkin pergi keluar kota dan kita menginap di losmen. Losmen itu milik orang muslim. Kemudian kita nyalakan AC. Kita pergi di pagi hari dan kita ingin keluar dari losmen dan kita akan balik jam 4 sore misalnya. Ya sudah, kita keluar saja, AC-nya dimatikan, TV-nya dimatikan, lampunya dimatikan, baru kita keluar. Itu namanya kita ingin yang terbaik bagi pemilik hotel. Pemilik hotel ini seorang muslim. Jangan kita bilang, kan saya sudah bayar, dapat penyalain aja biar pulang dingin, ya. Rugi, kita enggak ada di tempat sementara AC nyala terus, TV nyala terus, mentang-mentang kita sudah bayar, kita biarkan saja. Ini berarti kita tidak nasih. Kita tidak ingin terbaik bagi pemilik hotel tersebut. Demikian juga kita dalam setiap muslim, maksudnya kita bersikap yang terbaik bagi dia. Kita punya pembantu, lakukan yang terbaik bagi dia. Kalau kita makan, ajak dia makan sama kita. Apa yang kita makan dia juga makan. Sebelum selesai kita berikan gajinya, sebelum kering keringatnya. Sudah jadwal gajian tanggal 30, kalau bisa tanggal 29 kita kasih gaji. Jangan tanggal 32 baru kita kasih gaji, ya. Kalau gajinya tanggal 30, kita kasih tanggal 29. Sebelum keringatnya. Berarti kita melakukan terbaik bagi pembantu kita. Supir kita pun demikian. Jadi berusaha melakukan terbaik bagi orang di hadapan kita. Makanya dikatakan agama adalah nasihat. Nasihat bagi Allah, maksudnya apa? Lakukan yang terbaik bagi Allah. Artinya, ya, ikhlaskan niat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamakan akhirat bukan dunia. Itu berarti Anda berbuat nasihat kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian nasihat kepada Nabi, maksudnya apa? Jalankan perintah, jauhi larangannya, benarkan perkataannya. Bukan meragukan perkataannya, mengkritik perkataannya, mengejek perkataannya. Ini bukan nasihat kepada Rasulullah SAW. Membantah perkataannya dengan akal, membantah perkataannya dengan perkataan ulama atau perkataan kiai, maka tidak benar. Namanya tidak nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian nasihat kepada kitab-kitab Allah, kepada Al-Quran. Maksudnya jalankan, baca Al-Quran tersebut, pelajari tafsirnya, ya, dibaca dalam solat kita. Ya, ini namanya nasihat kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran dibiarkan. Kita punya Al-Quran, banyak kaum muslimin punya Al-Quran bermacam-macam. Al-Quran terbitan ini ditumpuk di kamar, tidak pernah dibaca. Berdebu-debu, tidak pernah dibaca. Mending Al-Quran lusuh, tetapi sering dibaca. Daripada Al-Quran banyak, tidak pernah dibaca. Nanti tahu-tahu kena banjir, rusak dan yang lainnya. Ya. Ini namanya tidak menasihati Al-Quran. Kemudian wali aimatil muslimin,
wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada orang-orang umum. Di sini perhatikan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Rasulullah membedakan antara menasihati pemimpin dengan menasihati rakyat biasa. Caranya berbeda, tidak sama. Apakah sama kita menasihati orang jalanan dengan kemudian misalnya kepala negara, misalnya kepala sekolah? Tidak sama caranya. Kita nasihat teman kelas kita dengan kepala sekolah beda atau tidak? Beda caranya, tidak boleh sama. Apalagi rakyat umum dengan pemimpin. Pejabat punya ego tersendiri, punya kedudukan tersendiri, punya ini tersendiri, tidak boleh sama, dan syariat membedakan. Dan kita ingat, mereka butuh nasihat. Ya, mereka butuh nasihat. Mungkin mereka punya kesalahan, tapi kapan kita berusaha nasihati dia? Mereka juga manusia, punya hati, kita juga punya hati. Mereka bermaksiat ya ustaz, kita juga banyak bermaksiat, bisa dinasihati. Emang pejabat tidak bisa dinasihati? Ya. Jangan terlalu seuzon, jangan dulu seuzon. Coba nasihati dulu. Ya. Kalau kita caci maki terlebih dahulu, belum tentu mereka menerima nasihat. Dendam kepada rakyatnya. Dendam kepada rakyatnya. Oleh karenanya, nasihat kepada pemimpin ada tugasnya. Maka saya ingatkan para hadirin. Ya, saya ingatkan juga, saya sampaikan kepada dai-dai, kalau kebetulan ada pemerintah ngajak kita untuk berdakwah di instansinya, maka lakukan kesempatan ini untuk menjalankan hadis Nabi, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau ada yang dipanggil gubernur, panggil itu, panggil suruh dia datang ke sini ngaji sama saya, kan repot seperti itu. Orang masing-masing punya cara tersendiri. Nabi SAW dulu mendatangi kabilah-kabilah, mendatangi kepala kabilah. Nabi datang waktu di Mina, Nabi datangi kabilah-kabilah, diikuti oleh Abu Lahab di belakang. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum muslimin sekalian, ucapkan la ilaha, kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung, ucapkan la ilaha illallah. Nabi pergi, Abu Jahal, Abu Lahab pamannya berdakwah juga. Jangan dengarin Muhammad, dia pemdusta, dia orang gini. Jadi Nabi berdakwah, Abu Lahab juga berdakwah. Tapi Nabi tidak lempar kepalanya dengan Nabi jalan terus. Jadi maksud saya, ada saatnya orang datang kepada kita, ada saatnya kita mendatangi mereka. Berbagai macam cara, tidak mesti harus orang datang kepada kita, ya. Kalau ada kita diundang sama instansi, suruh orang kantor ke sini. Gimana ceritanya? Musuh orang kantor suruh ke sini ngaji. Ya kita datang ke sana. Mereka sudah siapkan, itu bentuk penghormatan. Mereka sudah siapkan tempatnya, sudah siapkan waktunya, sudah diberikan amplopnya. Misalnya ini sudah penghormatan. Datang. Kapan kita menjalankan sabda Nabi, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mencela semua orang bisa, nasihat yang perlu. Nasihat yang perlu. Oleh karenanya kita jalankan hadis ini, hadis Nabi SAW, nasihat kepada pemimpin dan nasihat juga kepada orang umum. Kemudian hadis yang terakhir, ya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis 58, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad ibni Alaqah qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yauma matal Mughirah bin Syu'bah. Bahwasanya Jarir bin Abdullah berkata tatkala hari meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah, qama fa hamidallah wa athna alaihi. Maka beliau pun berdiri, kemudian memujinya, kemudian beliau berkata, alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, ya, dan jangan berbuat syirik kepadanya. Wal waqar was sakinah hatta ya'tiyakum amir. Hendaknya kalian sabar dan penuh ketenangan sampai datang amir yang baru. Jadi ada amir yang meninggal, maka jangan dulu gaduh, jangan gelisah, tunggu datang pemimpin yang baru. Fa inna ma ya'tikumul an. Dia akan datang saat ini juga. Kemudian beliau berkata, istaghfu li amirikum. Artinya istaghfiru li amirikum. Mohonkanlah ampunan bagi amir kalian yang sudah meninggal dunia. Fa innahu kana yuhibbul afwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai pengampunan. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa inni ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, ubayyuka alal Islam. Aku membaiat engkau di atas Islam wahai Rasulullah. Fa syarata alayya. Rasulullah sallallahu kasih syarat. Syaratnya ada untuk baiat kepadaku. Apa syaratnya? Wa nushi likulli muslim, berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Fa bayatu ala hadza, maka aku pun baiat Nabi di atas ini. Wa rabbi hadzal masjid inni la nasihun lakum, dan demi penguasa masjid ini, itu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku ingin kebaikan bagi kalian. Tsumma astaghfara wa nazala, kemudian beliau mohon ampun, beristighfar, kemudian beliau turun dari mimbarnya. Di sini maksud saya, Jarir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan, saya membaiat Nabi untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim, termasuk bagi kalian rakyat, termasuk bagi kalian amir kalian yang telah meninggal dunia, ya. Makanya dia mengatakan, mohonlah ampunan bagi pemimpin kalian yang telah meninggal dunia. Kalau tenang, sabar sampai datang pemimpin yang baru, ya. Jangan gaduh, jangan gelisah dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar waktu mengomentari hadis ini, hadisnya wa nusuh likulli muslim. Jarir bin Abdullah membaiat Nabi untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Bagaimana dengan kafir? Bagaimana dengan kafir? Saya bacakan, ya, perkataan Ibnu Hajar rahimahullah.
At-taqyidu bil muslim lil aglab. Disebutkan nasihat kepada muslim di sini karena inilah yang biasanya yang dominan. Biasanya kita bergaul dengan orang muslim. Wa illa fannusulil kafir mu'tabar. Padahal sebenarnya menasihati orang kafir juga teranggap dalam syariat. Bi an yuda ilal Islam. Seperti didakwahi untuk masuk Islam. Wa yusharu alaihi bis shawab idza istashar. Kalau ada orang kafir minta nasihat kepada kita, maka kita tunjukkan yang terbaik. Jangan kita malah tunjukkan dia supaya celaka. Ya. Ini berlaku bagi orang Islam dan bagi orang kafir. Tapi orang Islam tentunya lebih dituntut. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan bahwasanya nasihat bukan cuma kepada orang muslim, tentunya ini yang dominan, tetapi kepada orang kafir juga kita lakukan. Dan saya katakan ikhwan, ya, sekarang ini ya, kalau Nabi SAW di zaman dahulu mengirim orang untuk mendakwahi orang-orang kafir, islamisasi, ya, maka kita harusnya demikian. Kita juga mencerminkan Islam adalah akhlak yang mulia di hadapan orang muslim agar mereka tertarik dengan agama ini, ya. Meskipun mereka jahat sama kita, meskipun mereka mungkin membuat makar sama kita, Allah akan bikin makar kepada mereka. Tapi tetap kita tunjukkan citra Islam adalah Islam yang baik. Jangan kita tunjukkan citra yang buruk. Jangan sampai orang tidak masuk Islam gara-gara perbuatan kita. Perbuatan kita yang buruk, yang jelek, ya, kerjanya maki-maki, kerjanya macam-macam, akhirnya orang tidak tertarik dengan Islam. Kita boleh punya ghirah tentang Islam, tapi hati-hati menjaga citra Islam juga sangat diperlukan. Ya, karena Nabi SAW berusaha menjaga citra Islam. Nabi SAW dahulu tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal orang munafik berhak untuk dibunuh. Kata Nabi SAW, Allah yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang berkata Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Kalau orang menganggap Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya, enggak ada yang masuk Islam. Makanya perbuatan ISIS sekarang itu benar-benar mencegah orang dari Islam. Bagaimana tidak? Mereka bunuh sama orang Islam tanpa ada belas kasih. Bahkan hewan saja mungkin bunuh hewan lebih baik daripada cara bunuh mereka terhadap manusia. Dengan begitu sadisnya, kemudian mereka jadikan kepala untuk main bola, kemudian mereka shooting, mereka masukkan di YouTube. Ada orang non-muslim lihat, ini agama apa seperti ini? Tidak ada rahmatnya, tidak ada kasih sayangnya. Nabi SAW dahulu punya pembantu dari orang Yahudi. Pembantu, dia sakit Nabi jenguk. Antum bayangkan, tidak terbayang ada Nabi SAW punya pembantu Yahudi. Mungkin orang bilang, ya ngapain Nabi ambil pembantu Yahudi? Nabi praktekkan, dia punya pembantu orang Yahudi. Dan pembantu tersebut merasakan akhlak Nabi yang sangat mulia. Bahkan pembantu tersebut sakit Nabi jenguk. Coba tanya kepala negara mana yang pembantunya sakit dijenguk? Ya, kepala negara mana yang pembantunya sakit dijenguk? Nabi SAW beda agama lagi. Nabi jenguk untuk menunjukkan apa? Rahmat Islam. Waktu Nabi dakwahi dia langsung masuk Islam. Rasulullah SAW pernah memberikan kain sutra kepada Umar. Waktu Rasulullah sama Umar lewat, ada baju, ada kain sutra yang bagus. Kata Umar, ya Rasulullah, beli baju sutra tersebut ya Rasulullah. Bisa kau pakai untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, untuk menjamu tamu kalau datang pakai baju yang indah. Kata Nabi, itu baju buat orang kafir, tidak boleh buat kita. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian ternyata ada hadiah kepada Nabi kain sutra, maka Nabi kasih Umar. Umar bilang, ya Rasulullah, Anda mengatakan baju sutra tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Kenapa Anda kasih saya baju sutra ini? Kata Nabi, saya kasih kamu bukan untuk kau pakai. Akhirnya kata Umar, saya pun memberikan kepada saudara saya musyrik di kota Mekah. Lihat, Umar punya saudara belum masuk Islam, Umar kasih hadiah kepada orang musyrik. Ya akhi, Nabi meninggal dalam kondisi punya hutang sama orang Yahudi. Maksud saya para hadirin, bukannya berarti kita kemudian membela orang kafir, tidak, bukan begitu. Mau saya bela Islam sekuat tenaga, kita murnikan Islam, tapi bukan berarti kita merusak citra Islam. Semangat boleh, tapi jangan sampai merusak citra Islam, ya. Jangan sampai menunjukkan kita kotor, kasar. Disampaikan agar orang-orang juga bisa terima Islam yang kita dakwahkan. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya ada janji setelah ini, dan insyaallah minggu depan libur, minggu depannya juga 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 libur. Kemungkinan kita bertemu pada tanggal 2 Januari, kemungkinan besar. Tanggal berapa? 2 Januari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.